Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali ikhtiar menambah ilmu agama. Karena orang datang pengajian nambah ilmu agama itu bukan faham tidak faham, bukan bisa diamalkan atau tidak bisa diamalkan karena itu sesuai kemampuan. Tapi kita datang ke pengajian, hadiah yang akan Allah berikan sesuai dengan janji Nabi adalah dimudahkan jalan menuju surga. Itu yang cita-cita kita, harapan besar kita ketika kita datang pengajian itu. Dan Nabi tidak mengatakan harus sampai faham, karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tidak ada keterangan harus faham, ya, tidak. Alhamdulillah, ini pertemuan pertama ya Pak. Karena biasanya yang menghubungi saya Masteri, tapi beberapa kali ternyata bukan Masteri saya kira. Dan kebetulan 2 kali dihubungi itu pas malam ganjil ya. Saya pernah sampaikan Masteri kalau malam pekan ganjil saya tidak bisa, bisanya di malam yang genap. Dan alhamdulillah hari ini kita semuanya diizinkan oleh Allah untuk meneruskan salah satu kajian kita untuk mentadaburi ayat-ayat yang ada di dalam juz amma pada khususnya. Kenapa kita pilih juz amma? Karena sebagian besar dari kita ketika melaksanakan sholat sunnah setelah baca Al-Fatihah, kemungkinan husnudon besar saya adalah panjenengan membaca surat-surat pendek. Betul nih? Karena kebiasaan kita ketika sholat sunnah membaca surat atau ayat yang pendek, alangkah baiknya ketika kita belajar makna dan penjelasan atau tafsirnya, mudah-mudahan menjadi tambahan kekhusyuan kenikmatan kita ketika sholat. Misalkan ketika setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas, kita belajar artinya, maknanya, tafsirnya Al-Ikhlas, kita faham, oh maksud Al-Ikhlas ini, oh maksud surat Al-Falaq dan An-Nas ini. Ini penting Bapak Ibu, karena ya sekali lagi belajar Al-Quran itu merupakan khairukum, ya, sebaik-baik umat manusia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah hadirin jamaah rahimakumullah, terakhir kita baru sampai surat Al-Ikhlas ya. Kalau saya tanya Al-Ikhlas bahas apa ya, ada sebagian yang ingat ya, pasti ada. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di surat Al-Lahab ya,
karena atasnya Al-Ikhlas itu Al-Lahab. Al-Lahab niku ayat pertamanya nama Pak? Nama Bu? Tabat yada abi lahabim wa tab. Ini yang akan kita pelajari. Dan kemungkinan besar surat ini juga terkadang sering kita baca ketika melaksanakan sholat sunnah, apapun sholat sunnahnya. Ketika kita sholat sendiri, ya, salah satu bacaan kita mungkin surat Al-Lahab ini. Dan sebagian besar dari kita juga mungkin sudah tahu secara umum, oh Al-Lahab ini bahas tentang siapa? Abu Lahab. Berarti kita lewati nih, pun paham nih. Surat Al-Lahab. Kita mulai dari nama surat ini, hadirin jamaah sekalian. Ada 3 nama di dalam penyebutan surat Al-Lahab. Kenapa seperti itu? Nama surat di dalam Al-Quran itu ada yang lebih dari 1. Dan ada yang namanya cuma 1. Al-Fatihah misalkan. Tapi di berbagai surat, khususnya juz amma, itu mayoritas kebanyakan suratnya dikasih nama 2, bahkan ada yang 3. Kenapa seperti itu? Karena yang memberikan nama surat di dalam Al-Quran itu tidak semuanya berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, seperti itu memang. Karena ketika Allah turunkan Al-Quran itu tidak ada nama suratnya, Bapak Ibu. Jadi gelondongan umum. Dan yang mengelompokkan ini surat ini, kadang Nabi Muhammad itu dikasih cuma 3 ayat, kadang dikasih 6 ayat. Wallahu a'lam, itu merupakan wahyu dari Allah yang Nabi Muhammad langsung ingat dan dikasih tahu Allah, ini letaknya di sini dan ini kumpulnya di sini. Tapi yang memberikan nama surat di dalam Al-Quran itu tidak semuanya Nabi Muhammad. Hanya sebagian kecil surat itu dikasih nama oleh Nabi Muhammad. Nah, terus sisanya siapa yang ngasih nama? Sinten, Pak? Jadi Allah itu tidak ngasih nama suratnya, tidak. Allah hanya ngasih ayatnya saja. Nanti untuk letaknya di mana itu Nabi Muhammad atas bimbingan dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Muhammad, ketika meninggal dunia ternyata Al-Quran ini tidak semua nama suratnya ada. Ada sebagian ayat, sebagian surat itu tidak ada namanya. Terus para sahabat kemudian ijtihad, para sahabat berkumpul dan menentukan nama surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan salah satu sahabat yang sangat sering dan sangat banyak memberikan nama surat yang ada di dalam Al-Quran adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi yang kita baca, oh ini namanya Al-A'la. Tidak, Nabi Muhammad tidak pernah memberi nama Al-A'la. Terus bagaimana zaman dulu? Nabi Muhammad bilangnya surat ini adalah surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Tidak ada namanya. Ketika ditanya sahabat, Nabi Muhammad ketika sholat id sering baca apa? Hal ataka sabbihisma rabbikal a'la, hal ataka hadithul ghasyiyah. Kemudian setelahnya dikasih nama. Setelah sahabat Nabi Muhammad meninggal dunia, masa para khulafaur rasyidin baru dikasih nama. Oh, ini namanya al-ghasyiyah. Ini al-a'la. Termasuk surat Tabat yada abi lahabim wa tab. Ini ada 3 nama. Yang pertama namanya adalah Al-Lahab, seperti yang kita sering ketahui dan sering dengar. Nama surat ini Al-Lahab. Yang kedua
Surat ini dikasih nama sebagai surat Al-Masad. Ini yang sudah paling sangat populer ya. Al-Masad, karena ada ayatnya yang ada kalimat masad di dalam ayatnya, di dalam suratnya. Yang ketiga, Al-Lahab ini juga dikasih nama Tabbat, surat Tabbat. Jadi anak-anak itu betul loh Ibu. Biasanya mau apa nih surat apa? Tabbat. Dan kita juga seperti itu. Dan Nabi ternyata juga seperti itu. Kadang ada anak hafalkan surat Al-A'la, tidak tahu. Kalau hafalkan surat Sabbihisma Rabbikal A'la, dia tahu. Ya karena memang sebetulnya namanya Sabbihisma Rabbikal A'la. Dari Nabi seperti itu. Ya. Tapi ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Nah, maksudnya tidak ada yang salah dan semuanya benar penamaan ini. Ini hanya perbedaan pendapat saja. Surat Al-Lahab ini, hadirin jamaah sekalian, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Muhammad masih di Mekah. Maka otomatis surat Al-Lahab ini disebut sebagai surat Makkiyah. Jadi awal munculnya agama Islam, surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat itu artinya musnah. Bisa diartikan hancur, bisa diartikan celaka. Kalimat-kalimat buruk untuk kehancuran itu istilahnya adalah tabbat. Ya. Yada, kedua tangan, abi lahabiu watab. Diulangi oleh Allah. Tabbatsnya ada dua. Tabbatsnya ada abi lahabiu watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab watab, dan memang benar-benar celaka, musnah. Saya akan bahas tentang surat ini, membahas sebuah sosok yang sangat fenomenal di dalam sejarah Islam. Namanya adalah Abu Lahab di ayat yang pertama. Ketika Nabi Muhammad itu hidup, hadirin jamaah sekalian, dan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu punya 4 paman. Ya. Ketika Nabi Muhammad usianya 40 tahun, diangkat oleh Allah jadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad punya 4 paman. Paling ya, pamannya 4. Yang 2 masuk Islam, yang 2 lagi tidak masuk Islam. Yang masuk Islam sudah jelas itu mendukung dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 2 masuk Islam ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Kita tidak membahas 2 ini karena ini sudah pasti dia masuk Islam dan mendukung dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisa 2 yang tidak masuk Islam. 2 paman Nabi yang tidak masuk Islam ini sama-sama kafir Quraisy, yang satu mendukung Nabi, yang satu melawan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kafir dan mendukung Nabi itu namanya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, bapaknya Ali. Itu dia nggak masuk Islam, tapi dia mendukung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kecintaan Abu Thalib kepada Muhammad yang keponakan tercintanya. Ayat ini membahas sahabat yang keempat. Dia kafir Quraisy dan dia membenci dakwah dan memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dia adalah Abu Lahab. Jadi pamannya Nabi yang namanya Abu Lahab itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Bukan karena dia istimewa keturunan Nabi, tapi Abu Lahab ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran karena rekam jejak memusuhi Nabi itu sangat buruk sekali. Na'udzubillah min dzalik. Abu Lahab, Abu itu maknanya bapak, Lahab itu artinya adalah merah, warna merah. Nama aslinya seperti itu nggak usah? Tidak. Kenapa Abu Lahab itu tidak disebutkan nama aslinya di dalam Al-Quran? Karena nama asli Abu Lahab itu sangat jelek. Nanti kita akan bahas. Saya mulai dari penyebutan kata Abu Lahab terlebih dahulu. Apakah biasanya kalau orang disebut Abu Lahab itu harusnya dia punya anak namanya Lahab? Kan orang Arab seperti itu nih. Nabi Muhammad itu disebut sebagai Abul Qasim karena Nabi Muhammad punya anak laki-laki namanya Qasim. Abu Qasim berarti Muhammad itu maksudnya bapaknya Qasim. Ya. Dan seperti itu. Memang orang Arab seperti itu. Apakah Abu Lahab itu punya anak namanya Lahab? Ternyata bukan, tidak punya Bapak Ibu. Karena Abu itu artinya bapak, Lahab itu warna merah. Dan Abu Lahab di dalam kitab sejarah tidak punya anak namanya Lahab yang artinya merah. Kenapa Allah sebut seperti itu di dalam Al-Quran? Karena satu, Abu Lahab itu kalau terkena sinar matahari wajahnya kemerah-merahan. Saking bersih dan ganteng wajahnya, tampan. Abu Lahab itu terkena sangat tampan. Sampai kalau dia keluar di siang hari karena terik matahari di Arab sangat panas, maka wajahnya kemerah-merahan. Saking putih kulitnya. Ini Abu Lahab. Maka beberapa orang menyebutnya sebagai Abu Lahab. Itu yang pertama. Yang kedua, Lahab itu yang dimaksudkan oleh Allah di sini. Besok Abu Lahab itu kenapa namanya bapak kemerah-merahan? Besok ketika di hari kiamat atau di akhirat nanti, Abu Lahab akan dimakan oleh api yang warnanya merah. Itu penjelasan yang kedua. Tapi yang penting di sini hadirin jamaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan nama aslinya Abu Lahab di surat ini? Padahal di surat-surat yang lain nama asli itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim, nama aslinya Ibrahim. Ismail disebut Ismail, tidak julukannya. Kalau ini julukannya. Isa disebut oleh Allah Isa, tidak julukannya. Tapi kenapa Luqman, orang yang biasa, Luqmanul Hakim, disebut sebagai Luqman. Imran disebut Allah sebagai Imran. Tapi Abu Lahab ini kenapa Allah sebutkan julukannya bukan nama aslinya? Karena nama aslinya seperti yang saya sampaikan tadi sangat jelek. Karena Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza. Mungkin pernah saya jelaskan. Abdul Uzza. Abdul itu artinya apa? Hamba. Uzza itu apa? Berhala, patung. Jadi nama aslinya Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza, artinya adalah hambanya patung, berhala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau ada nama yang mengandung arti syirik di dalam Al-Quran. Maka namanya diganti oleh Allah sebagai Abu Lahab, yang lebih netral. Maka para ulama sepakat,
Ya, pernah saya sampaikan juga, kalau memberi nama seorang anak ada Abdulnya, tidak boleh digandengkan dengan sifat selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Masjid tidak boleh di dalam Islam. Maknanya bagus, hamba masjid, tapi bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Abdul harus digandengkan dengan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna dan lebih dari itu. Misalkan Abdur Rahim, Abdur Razak, Abdul Majid, Abdul Haq, Abdullah dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi kalau Abdul digandengkan dengan nama selain Allah, ijma' ulama hukumnya haram. Tidak boleh, karena orang itu berarti menghamba kepada selain Allah. Ya, itu. Jadi hati-hati ketika besok memberikan nama cucunya, anaknya ada Abdul, pengen Abdul, harus dipastikan setelah Abdul itu adalah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdur Rahim, bukan hamba yang penyayang, Abdur Rahim itu artinya, tapi hambanya yang maha penyayang, hambanya Allah maksudnya. Abdur Rahman ya sama seperti itu. Jadi itu sekilas tentang surat yang dikasih nama sebagai Al-Lahab. Jadi nama aslinya Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza, karena ada unsur kesyirikan dan Al-Quran tidak mungkin ada nama yang mengandung kesyirikan, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan nama yang lain, tidak sopan. Ya, itu. Dan yang menarik hadirin jamaah sekalian, surat Tabat Yada Abi Lahabi wa Tab ini, khususnya ayat pertama, ini kalimatnya kalimat vonis. Vonis ini kenapa? Orang ini divonis 10 tahun penjara. Kalimatnya seperti itu. Tapi ini vonisnya lebih kejam hadirin jamaah sekalian. Karena Abu Lahab di ayat pertama surat Al-Lahab ini divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia akan masuk neraka. Dan vonis ini hanya dijatuhkan kepada Abu Lahab. Dan yang luar biasa hadirin jamaah sekalian, saya ajak panjenengan berpikir sedikit nih. Surat Al-Lahab ini diturunkan ketika Abu Lahab itu masih hidup. Bayangkan Bang, orangnya masih hidup, divonis oleh Allah tabat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka kamu Abu Lahab, neraka untukmu Abu Lahab, kira-kira seperti ini. Orangnya masih hidup. Satu pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan, andaikan Abu Lahab itu setelah turun ayat ini kemudian dia tobat, kira-kira pripun, Pak? Jenengan pernah mikirnya itu betul? Ini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Lahab ini diturunkan ketika Abu Lahab itu masih sehat. Masih sehat di Mekah. Dan Abu Lahab itu meninggal dunia ketika Nabi Muhammad sudah hijrah di kota Madinah sebentar setelah selesai perang Badar. Tapi meninggalnya bukan karena perang. Abu Lahab itu. Artinya setelah vonis ini jatuh kepada Abu Lahab, kira-kira sekitar 8 tahun Abu Lahab masih hidup. Dan yang luar biasa, Abu Lahab sampai meninggal dunia tidak tobat. Dan vonis seperti ini hanya boleh dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menghakimi seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan Abu Lahab itu tobat,
sebetulnya sudah dikasih kesempatan oleh Allah. Kalau pengen merendahkan Quran, kalau pengen memberikan statement pendapat kalau Al-Quran itu berbohong, Al-Quran itu tidak benar, sebetulnya Abu Lahab itu mudah. Dia tinggal tobat. Nggih nonton. Kalau Al-Quran, kalau Abu Lahab itu tobat, ternyata sebelum meninggal dunia dia masuk Islam, otomatis ayat ini dianggap sebagai hal yang bohong, gitu, tidak benar, tidak bisa memastikan masa depan. Tapi sekali lagi Al-Quran itu memastikan masa depan, bukan memprediksi masa depan. Dan ini sebetulnya tantangan kepada kaum kafir Quraisy. Ayo, ditantang oleh Allah. Saya kasih waktu misalkan 8 tahun sampai Abu Lahab meninggal dunia. Silahkan Abu Lahab kalau bisa tobat, ayat ini bohong. Ini secara tidak langsung Allah menantang seperti itu. Ternyata Abu Lahab tobat betul? Tidak, betul tobat. Artinya yang benar Abu Lahab nama Quran. Tidak bisa dibantahkan untuk urusan ini. Al-Quran memastikan Abu Lahab sampai akhir hidupnya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mengapa Al-Quran itu satu-satunya kitab yang gak ada tandingan masalah kebenaran. Mau diuji apapun, dengan bukti apapun, selalu Al-Quran itu benar. Bahkan ini tantangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya mudah. Ini kalau mau ngecap Nabi Muhammad sebagai pembohong, Al-Quran itu gagal memastikan masa depan, sebetulnya mudah. Abu Lahab suruh tobat, meninggalnya muslim, Al-Quran pasti salah. Tapi ternyata lagi-lagi 8 tahun dikasih kesempatan oleh Allah untuk menyalahi Al-Quran, tetap tidak bisa. Al-Quran vonisnya selalu betul. Sampai meninggal dunia Abu Lahab masih memusuhi agama Islam. Itu luar biasanya Al-Quran. Jadi untuk urusan kebenaran dan masa depan, Al-Quran tidak perlu diragukan lagi. Apalagi memprediksi kiamat dan lain sebagainya. Al-Quran sudah top masalah itu. Kita harus percaya karena ini kitab kita semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Salah satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menvonis Abu Lahab masuk neraka sebelum dia meninggal dunia, karena dosa dan kejahatan yang diberikan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad dan Islam sangat besar. Bahkan beberapa ulama mengatakan Abu Lahab dan Abu Jahal, dua orang ini yang menghambat banyak orang yang masuk agama Islam. Ini karena ulah dua orang ini. Kalau Abu Jahal itu masih mending, dia bukan keturunan dari Nabi Muhammad SAW, artinya tidak hubungan keluarga dekat. Tapi kebangetannya Abu Lahab adalah semua pamannya mendukung Nabi Muhammad. Dia satu-satunya orang yang melawan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Pertama, kata para ulama, kenapa kesalahan Abu Lahab itu sangat besar sampai diberikan tema khusus di dalam satu surat yang khusus diturunkan Allah kepada kita semuanya. Pertama, sebelum ada Abu Lahab, Nabi Muhammad itu terkenal dengan citra dan nama baik yang luar biasa. Bahkan sebelum agama Islam itu datang, sebelum Nabi Muhammad diangkat Nabi, sejak kecil Muhammad itu bersih dari julukan, dari fitnah orang lain tentang keburukan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah berbuat buruk sedikit pun. Tapi semenjak Nabi Muhammad itu bawa agama Islam,
Kemudian ada orang yang namanya Abu Lahab ini. Abu Lahab dinilai oleh para sejarawan sebagai orang pertama yang memfitnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebut dia sebagai kahin dukun, yang menyebut Nabi Muhammad sebagai kadzab, tukang bohong. Sebelumnya tidak ada kalimat itu, karena saking wibawa dan bersihnya Nabi Muhammad dari hal-hal yang negatif. Kalau orang lain, hadirin jamaah sekalian, yang memfitnah kita yang tidak ada hubungan keluarga, itu wajar ya. Tapi kalau ada orang dekat kita, keluarga kita, memfitnah kita, wah, itu urusannya besar, berarti masalahnya besar. Dan Abu Lahab itu tahu, wah, status saya adalah paman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saya gunakan keuntungan menjadi pamannya Nabi ini sebagai fitnah yang sangat besar. Abu Jahal mengatakan kepada orang-orang, para pedagang yang datang ke Mekah, orang yang haji ke Mekah, itu dikasih tahu oleh Abu Lahab, ya, saya pamannya Muhammad, saya orang yang paham dengan karakter Nabi Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang dukun, tukang sihir, orang gila. Dan orang-orang itu percaya. Kenapa? Karena dia paman Nabi Muhammad SAW, dipercaya orang. Dan selain itu, hadirin jamaah sekalian, Abu Lahab ini adalah meminta orang-orang dekatnya untuk memfitnah, mengajak ya, membunuh Nabi Muhammad SAW. Paman membunuh keponakan yang tidak pernah berbuat buruk sedikit pun ya. Dan dia pelopor utama untuk menghina, mencelakai, memfitnah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah itu tidak rela dan sangat marah dengan Abu Lahab, sampai divonis sebelum dia meninggal dunia ya, dikasih oleh Allah, tabat yada abi lahabin wa tab. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aghna, tidak akan berfungsi, maluhu, hartanya Abu Lahab, wa ma kasab, dan keturunan Abu Lahab. Abu Lahab ini lumayan kaya, hartanya banyak, sudah ganteng, kaya Abu Lahab ya, karena semua keturunan Nabi Muhammad atau semua paman Nabi Muhammad, dia tampan dan gagah semuanya. Karena Abdul Muthalib itu terkenal dengan kakeknya Nabi Muhammad dengan wibawa yang luar biasa. Dia tampan yang luar biasa, sampai Abrohah ketika mau masuk kota Mekah, ketika melihat ada orang namanya Abdul Muthalib, dia kaget, seorang raja Abrohah. Nanti kita akan bahas di surat Al-Anfal, kok ada orang setampan Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad. Maka tidak heran semua anaknya Abdul Muthalib tampan, termasuk Abu Lahab ini. Tidak berguna hartanya, tidak berguna kasab keturunannya. Kenapa seperti itu? Karena keturunan Abu Lahab itu adalah orang yang taat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya Abu Lahab, khususnya yang perempuan. Oh, itu muslimnya luar biasa, taatnya kepada Nabi luar biasa. Tapi ketaatan anaknya tidak pengaruh sedikit pun terhadap keselamatan bapaknya atau Abu Lahab. Kenapa? Karena terhalang keimanan. Kalau bapaknya muslim, anaknya muslim, meskipun bapaknya itu dosanya banyak, masih ada kemungkinan anaknya bisa menyelamatkan orang tuanya. Tapi kalau sudah bapaknya non muslim, anaknya muslim, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bisa menyelamatkan orang tuanya.
karena terhalang keimanan. Abu Lahab juga seperti itu. Dan anaknya Abu Lahab atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dia taat luar biasa. Saya kadang membayangkan nih, ketika sholat anaknya Abu Lahab baca sholat Al-Lahab, hatinya seperti apa nih Bapak Ibu? Sholat kemudian baca ayat tabat siada abi lahabi watab yang bahas tentang vonis bapaknya. Ini hatinya mungkin bergejolak, tapi karena keimanan ada batas-batas tertentu ya. Karena ketaatan kepada Allah yang lebih utama daripada ketaatan kepada orang tua ya. Insya Allah ini tidak masalah untuk anaknya Abu Lahab. Tapi luar biasa bagaimana anaknya Abu Lahab itu bisa menerima ayat ini dengan ikhlas. Ayat yang menvonis bapaknya masuk neraka. Bukan hanya bapaknya. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sayasla naron dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ternyata tidak hanya Abu Lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab itu juga dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Jadi vonisnya keluarga. Para ulama mengatakan ketika Abu Lahab itu di neraka, Abu Lahab itu disiksa bukan hanya dari nerakanya, bukan hanya dari panasnya api neraka, tapi secara pikiran dan psikis, mentalnya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Istrinya. Kalau orang lain itu dibakar oleh malaikat, tapi di surat ini Allah jelaskan khusus untuk orang yang namanya Abu Lahab itu dibakar oleh istrinya sendiri. Jadi mentalnya kena Bapak Ibu, hadirin jamaah sekalian. Kenapa seperti itu? Karena sejak hidup di dunia, Abu Lahab itu sangat senang memuja istrinya di depan orang. Satu. Jadi istrinya adalah hal yang sangat dicintai oleh Abu Lahab karena memang cantik istrinya. Namanya saja Ummu Jamil. Ibu yang sangat cantik, namanya istrinya Abu Lahab. Dan dia dipamerkan kepada orang-orang. Maka di akhirat ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malaikat lagi yang membakar, tapi istrinya akan membakar dan membawa kayu bakar untuk Abu Lahab membakar suaminya. Ya jelas Ummu Jamil juga dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Ummu Jamil istrinya Abu Lahab ini adalah orang yang kemana-mana ketika mencelakai Nabi Muhammad selalu diajak. Dan dalam beberapa hadis pernah ada riwayat yang menyebutkan Ummu Jamil itu pernah menteror Nabi Muhammad dengan cara depan pintu keluar rumahnya Nabi Muhammad itu dikasih duri sampai ke Ka'bah. Itu menyindir sekaligus mencelakai Nabi Muhammad SAW. Jadi rumahnya Nabi sampai ke Ka'bah yang biasa jalan dilewati Nabi itu dikasih duri-duri oleh istrinya Abu Lahab ini. Dan Allah tidak suka dengan perbuatan ini. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi istrinya sendiri yang akan menyiapkan kayu bakar untuk membakar suaminya sendiri. Ini lebih berat daripada malaikat yang membakar. Secara psikis logika. Oh dulu ini yang aku cintai tapi sekarang berubah wujud. Dia yang secara dipaksa oleh para malaikat, diatur oleh para malaikat kemudian membakar suaminya sendiri. Nah, itu mental dari jamaah sekalian. Hatinya Abu Lahab pasti sakit melihat kejadian seperti itu. Fi jidiha hablum mim masad. Kemudian di lehernya ada tali yang diikat. Artinya pokoknya ini disiksa oleh Nabi Muhammad SAW, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin jamaah rahimakumullah. Surat Al-Lahab ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah bagaimana keimanan seseorang itu tidak ditentukan oleh keturunan. Satu, tidak semua orang yang dekat dengan Nabi kemudian dia masuk surga, tidak. Tidak semua orang yang dekat dengan Nabi dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Yang kedua, hadirin jamaah sekalian, tidak semua orang yang musyrik atau orang tuanya pelaku dosa besar, anaknya kemudian ikut seperti itu. Tidak semuanya, dan tidak bisa divonis seperti itu. Bapaknya penjahat, anaknya kita tidak bisa memvonis seperti itu. Bisa jadi anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Abu Lahab. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwa iman bukan tentang keturunan. Ya. Ada urgensi masing-masing, ada tanggung jawab masing-masing, ada hidayah masing-masing, yang orang-orang yang dikehendaki oleh Allah lah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita semuanya yang bukan keturunan Nabi Muhammad, yang tidak pernah mendengar, mengetahui secara asli bagaimana wujud Nabi Muhammad, alhamdulillah kita dikasih hidayah. Kita bisa masuk Islam. Abu Lahab kurang apa? Dia faham bahasa Arab, dia ketemu Nabi setiap hari, pamannya Nabi, Al-Quran ada namanya, dikasih kesempatan untuk taubat. Tapi Abu Lahab tidak menggunakan fasilitas ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jauh dari masa ini. Kita tidak paham bahasa Arab, ketemu Nabi tidak pernah, keturunan Nabi tidak. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita nikmat hidayah, bisa menjadi orang Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini hadirin jamaah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang di surat An-Nasr atau Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Karena surat ini diturunkan juga berdekatan dengan surat Al-Lahab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.